baca tentang kernel, ada kernel di dalam sistem operasi. Dan sistem operasi itu kan kayak, kalau saya mengartikan, kalau saya memahaminya itu suatu induk dari komputer itu kan Pak. Nah itu apakah, dan kernel yang menurut pemahaman saya itu dia fungsinya untuk mengontrol sistem operasi tersebut. Berarti sistem operasi itu pengontrol software yang dikontrol oleh suatu kontrol, seperti itu apa gimana Pak? Ya, saya akan membuat saya bingung kan. Mengkontrol sesuatu yang bisa dikontrol gitu. Gini ya. Bahasa sederhananya kan. Di ruangan ini ada beberapa mantra ya kan. Aja kita sekarang di kelasnya Harry Potter. Ya. Jadi di ruangan ini ada beberapa mantra yang apabila mantra itu sampai pakai, maka sampai bisa melakukan fungsi tertentu. Misalkan sampai ingin mengangkat teman sampean itu harus ngomong kucing garong misalnya begitu ya. Maka teman sampean akan terangkat. Nah, misalkan sampean menggabungkan kucing garong warna putih dan bagaimana maka jadi apa-apa. Maka terjadi fungsi-fungsi tertentu. Maka ini sebenarnya yang disebut dengan kernel tadi, yang disebut dengan sistem tadi. Jadi ada banyak mantra, ada banyak prosedur, ada banyak fungsi yang bisa dipakai oleh aplikasi apapun yang ada di sana. Mengerti ya? Jadi agak saja misalkan ini ruangan ini adalah Windows, adalah Microsoft, Windows kan punya sekian banyak fungsi. Sampai yang ingin menghandle kamera pakai fungsi itu, sampai ingin menghandle shortcut pakai fungsi itu, pakai mantra yang ada. Jika sampai menguasai semua mantra yang ada, sampai hacker, karena sampai adalah Jabberwock. Karena saya bisa mengerti semuanya. Oke. Gitu, mengerti ya? Berarti kernelnya itu mantranya itu Pak? Iya. Ya. Sebenarnya OS tersebut yang mengontrol kernelnya. OS itu yang menyiapkan sekian banyak mantra. Disebut dia induk, operating system itu dia adalah induk. Dia menyiapkan semua fungsi. Oke, halo teman-teman, kalau sampai ingin ngomong sama pintu depan, ngomonglah pakai ini. Kalau misalnya ngomong sama kipas angin itu, ngomongnya pakai ini. Kalau ngomong macam-macam, apapun yang dikontrol oleh hardware tadi, itu mantra sudah disiapkan. Ya, nggak mungkin tidak disiapkan. Misalkan saya ingin ngomong sama shortcut, mantranya apa? Nggak bisa. Harus ada. Dan yang ngontrol, yang menyiapkan semua mantra itu adalah operating system, bang. Nah itu bedanya. Kalau sampai menguasai semua mantra itu, maka sampai adalah hacker sejati. Oke? Oke, next. Sudah? Cukup yang bertanya? Ya. Kamu malah berlangsung bertanya. Boleh. Oke. Tiba-tiba jadi saya belum kenapa beberapa bulan lalu tiba-tiba ada buku survei yang bisa dibuka. Saya itu harus ada lisensi dari JNU-nya dulu sebelumnya sudah bisa dibuka. Ya, jadi ini masalah lisensi ya. JNU itu adalah sebuah komunitas, sebuah kelompok. Saya nggak tahu apakah dia juga dalam bentuk perusahaan atau gimana. Saya belum paham. Yang jelas itu adalah sebuah kelompok yang dia menggratiskan, open source kan. Seringkali begitu. Perkara lisensi dan sebagainya, ya kadang-kadang sampai membuat sebuah bahasa pemrograman, sampai membuka, sampai mengizinkan semua paket, tapi harus ngomong dulu sama saya, harus register dulu, harus lisensi dulu sama saya, itu boleh bisa, nggak ada masalah. Ngerti ya? Jadi open source itu bukan berarti gratis ya. Open source bukan berarti murah. Open source itu artinya sumbernya itu dibuka, gitu. Open source tidak sama dengan gratis. Oke, ada pertanyaan lanjutan. JNU itu adalah JNU. Saya mencari di internet ya. Panjangannya apa JNU? JNU is JNU gitu. Sekali begitu. Oh ya, memang dia yang support Linux habis-habisan untuk beberapa orang yang saya kurang begitu jelas apakah mereka yang menjadi pendana dan sebagainya. Tapi yang jelas sampai sekarang pengembang Linux itu tidak ada siapapun, tidak ada yang mendanai gitu kan. Mereka komunitas ini dikembangkan oleh komunitas, bukan oleh seperti kalau Microsoft itu kan ada dana khusus gitu. Ya itu salah satunya adalah di JNU itu yang mendanai. Tapi saya mencari, saya cek ya.
Saya belum begitu detail mohon kajian. Terima kasih. Oke. Kita kalau bilang kalau misalnya kita browser terus kalau lelek itu berarti servernya dihajar. Nah maksudnya itu yang menghajar itu siapa? Terus yang dihajar itu apa sih Pak? Maksudnya dihajar itu saya nggak Ya, oke. Ya, yang menghajar adalah tukang penghajar. Gini ya. Gini. Saya bayangkan, misalkan sampai ini adalah server ya. Saya adalah browser, saya adalah Firefox, saya adalah komputer yang sedang membuka Firefox. Oke? Ketika pertama kali saya nulis di atas www.google.com, www.cybercampus.uner.ac. Sampai ketika ngenter itu, maka belum aja. Jangan terlalu tergesa-gesa. Jadi ketika kita nulis itu, maka dia menerjemahkan ini servernya mana server kampus itu. Sebenarnya ada DNS dan sebagainya. Oke, saya nggak membahas DNS. Anggap saja, oh ini langsung sampai itu ditujukan oke karena sampai menuju cybercampus.uner.ac.id, maka data sampean, siapa sampean ada di mana, komputer sampean apa, itu IP-nya berapa, itu langsung masuk ke servernya cybercampus. Paham? Oke. Itu yang pertama, masuk cybercampus, maka servernya cybercampus itu akan memberikan sampai informasi-informasi awal. Ya, pertama kali server browser mengirim informasi, saya ingin menghubungi servernya cybercampus, kirimlah ke sana. Maka ketika sudah sampai di servernya cybercampus memberikan data ke sampean. Ya, memberikan data diterjemahkan oleh browser sampean menjadi halaman-halaman itu. Menjadi ini ada tulisan, ada kotak, ada macam-macam itu sebenarnya tulisan-tulisan skrip. Paham? Yang saya minta klik kanan tadi itu. Nah, ketika itu sudah sampai diterjemahkan sama browser sampean, muncullah sekian banyak gambar. Oke? Sekian banyak menu macam-macam gitu. Nah, ketika sampean hanya bermain dengan gambar, hanya bermain dengan tampilan, maka tidak ada proses apapun di server kecuali hanya mengirimkan informasi. Ya. Tapi ketika sampai masuk di dalam sistem cybercampus, sampai kan pilih KRS, milih nama dosen, milih macam-macam gitu kan. Ketika sampai milih saja, itu di sana sudah terjadi searching yang luar biasa. Siapa sampai? Ketika sampai masukkan user dan password saja, saya masukkan usernya siapa, passwordnya siapa, enter jegit. Ketika masuk ke user dan password sampai itu, angka-angka itu masuk ke sana. Ini datanya kecil ya, hanya teks saja user dan password. Ketika masuk ke server ini langsung ngitung, ini benar orang uner apa tidak, ini siapa, ini benar. Itu sudah mulai, artinya kita sudah mengajar mereka untuk berpikir, untuk melakukan analisa di server. Jadi bukan lokal yang sedang diajar untuk menghitung, enggak. Jadi lokal hanya khusus kirim, gitu. Jadi komputer sampai itu kalau hanya untuk browser terlalu mahal, karena mesin lokal itu tidak dipakai. Pengangguran, ngirim, ya, diterima, gitu. Tapi ketika data itu masuk ke server kemudian melakukan pengolahan ini siapa, terus sampai punya tampilan apa dan wah itu. Mengerti? Itu yang saya sebut dengan servernya diajar. Jadi servernya itu bekerja keras untuk memenuhi siapa sampai itu. Ya, jadi nggak boleh keliru. Sampai kalau keliru mesti protes ya. Ketika servernya pusing, gitu, sampai nama sampai ketika munculnya ternyata laki-laki, gitu. Itu sama protes ke helpdesk. Helpdesk saya itu mohon informasi ini saya pusing kok jadi laki-laki ya. Gitu. Itu pada servernya, mohon maaf servernya sudah pusing. Jadi seperti itu, mengerti ya? Itu servernya dia. Jadi kalau servernya sekian banyak orang dan servernya itu melakukan multi thread ya. Jadi ketika 20 orang datang itu 20-nya diladeni sendiri-sendiri. Gitu. Jadi kalau misalnya 1000 orang, pusing dia. Melayani ini belum selesai itu minta lagi, belum selesai ini melayani ini lagi. Jadi ketika 20 orang online bareng, makanya ketika para tulister itu kan saya batasi ya. Jadi ketika saya batasi 1000 orang, ketika itu saya buang. Karena itu dia menyiapkan warung gitu. Ngerti? Servernya itu seperti menyiapkan warung gitu. Warung 1000 dijatahi, mas aku belum minumnya ke sana. Saya juga belum, udah lama loh. Nah, seperti itu. Makanya perlu server yang handal dan insya Allah sebentar lagi kita mau beli server yang lebih kuat. Oke, monggo pertanyaan lagi. Saya
misalnya buka program gitu, kadang itu ada terus stop script dan continue itu maksudnya itu gimana? Apa dia pusing gitu buka program gimana? Ada macam-macam ya. Jadi stop script itu maksudnya script ini berbahaya. Bisa jadi seperti itu ya. Jadi ini yang punya hitungan, yang punya analisa browser. Browser itu sering begitu. Browser itu sering mengatakan ini script ini belum dijalankan, itu enggak bahaya loh script ini gitu. Kalau sama jalankan ada sesuatu yang menjadi konsekuensi sampai begitu. Atau memang kemudian dia mengatakan bahwa script ini korak. Dia menerima datanya korak. Jadi dia menerima informasinya itu terkorupsi ya, bukan nggak pro KPK lah gitu ya, terkorupsi sehingga akhirnya dia mengatakan ini kurang pas ini dijalankan karena sebagian tidak ada, mau dijalankan gitu. Kalau dijalankan menjadi tidak bagus gitu. Atau memang ini mengandung skrip-skrip berbahaya. Oke. Monggo. Boleh tanya lagi Pak? Boleh. Kan kalau misalnya dalam sistem operasi itu kan banyak komponen-komponennya. Nah, misalnya kan pada XP gitu Pak, banyak komponen itu yang rentan gitu kan, tidak bisa bekerja secara properly gitu, keluar seperti itu. Itu apa yang menyebabkan komponen pada suatu sistem operasi itu rentan? Dan kenapa kok ada sistem operasi lain yang kuat gitu, tahan, tidak mudah, komponen-komponennya tidak mudah rusak gitu atau korup? Jadi operating system dikatakan rentan apabila operating system itu sudah diketahui semua fungsinya dan dia sok dihidden gitu ya, gini maksudnya. Kenapa di Linux itu meskipun dia open, dibuka, tapi dia susah untuk dihasilkan virus ya, susah. Kenapa susah? Karena memang ketika saya membuat program di Linux dan kemudian itu berlalu virus, program sampai ini bisa dibuka, sampai dihabisi sama komunitas. Mengerti ya? Karena program bisa dibuka, ini ada script yang nggak jelas. Jika sampai program di Windows karena executable file itu kan pakai bahasa biner, bahasa yang nggak jelas, bahasa yang tidak bisa dibaca langsung gitu ya. Meskipun pakai decompiler kadang-kadang bisa, tapi rumit. Artinya ketika sampai menanam sebuah bahasa pemrograman di Windows yang dimana di situ mengandung bahaya, mengandung fungsi-fungsi yang jadi apa seperti saya kata tadi ya, apabila sampai menguasai semua fungsi, semua mantra yang ada di Windows, maka sampai bisa melakukan banyak hal. Ya, sampai ingin mematikan virus itu kan masalahnya kan program nakal gitu aja lah. Coba jangan mengatakan, ini udah virusnya jangan dipegang, nanti kena. Ya enggak ada itu kan. Virus ini virus komputer gitu ya, bukan. Kalau pegang ini harus cuci tangan dulu karena ini ada virusnya, nggak ada hubungan dengan itu. Flash disk sampai itu harus dicuci dulu pakai rinso, ini habis lah gitu. Bukan itu. Jadi virus itu program apa? Program yang nakal gitu aja, program yang sok gitu ya, itu aja. Dan dia punya ciri-ciri khas mengandalkan diri kapan kita bicara virus. Nah dari situ, ketika program itu nakal itu kan mengganggu. Misalkan program itu tiba-tiba tampil semuanya narsis. Saya adalah Irman, alamatnya ini. Silakan telepon ya. Tutup. Dia muncul lagi. Saya adalah Irman. Sebenarnya itu virus ya, nakal gitu. Dan nakalnya ada yang sampai kemudian mengganggu operating sampai mematikan data sampai dan sebagainya, sampai yang paling celakanya kan gitu ya. Data kita sementara kita sudah makin ke depan, itu data itu makin penting. Seperti sekarang ini kalau misalnya data saya berkampus hilang, terus saya digantung. Jelas. Tiba-tiba sampai nggak bisa RS, tidak bisa ngapa-ngapain, lu owner protes apa kan ya. Gitu, ya. Pentingnya data yang bisa. Ketika virus itu nakal dan dia memang ingin menembus itu, ingin menghajar itu, nah di situ. Ya, oke. Ada lagi? Yuk. Berarti sekarang itu nggak simpan data Sifatnya desktop based. program Tersebut itu kita tahu dia itu cuma bisa berjalan di OS-nya itu semisal iOS gitu kan. Nah terus sayangnya tuh komputer kita itu ternyata OS-nya bukan iOS tapi seperti semisal Windows. Bisa gak kita jalankan aplikasi itu ke Windows kayak dengan bantuan Java begitu atau gimana? Tidak bisa. Java hanya mau menjalankan yang bahasanya dicoding ditulis dengan Java. Sampai membuat program Delphi dijalankan pakai Java ya nggak bisa. Ya, JRE hanya mau menerima yang programnya memang ditulis dengan Java.
Oke. Terus operating system itu mandiri, artinya sampai membuat program di Windows itu ya jalan di Windows, kecuali sampai punya emulator, Windows emulator. Ketika sampai tidak install emulator ya nggak bisa apa-apa, ya dia virus di situ ya benar nggak ngerti ya. Ini bukan wilayahnya dia, gitu. Jadi misalkan flash disk sampai itu penuh dengan virus, sampai dijalankan di Linux, ya virusnya kedinginan ini aku ngapain? Nggak bisa apa-apa dia, nggak bisa gerak. Kalau kita bertindak dengan virus ya, bagaimana virus itu ya? Mengerti? Program itu juga tidak akan jalan, tidak akan jalan. Masing-masing operating system punya anu sendiri, kecuali sama punya emulator kan. Oke? Monggo. Iya. Saya pernah dengar pemrograman itu ada beberapa jenis, ada yang berorientasi objek, terus struktur, prosedural dan apa saya lupa. Terus itu apa perbedaannya Pak? Dan Java, C++ itu termasuk pemrograman apa? Gini ya, jangan pakai bahasa-bahasa rumit lah, gitu ya. Saya kalau ngomong bahasa textbook itu biasanya nanti sampai tidak mengerti. Makanya saya pakai bahasa mantra gitu supaya sampai mengerti ya. Jadi gini, ada orang yang sukanya bahasanya sederhana gini ya. Ada orang yang sukanya, wis aku nggak perlu pusing. Pokoknya bahasa program sampean yang sudah jadi seperti apa, wis aku nanti ngambil ya, sampai sudah jadi, sampai saya ambil, sudah jadi sampai ambil. Sekarang saya mencoba mengkombinasikan itu namanya objek oriented. Berbasiskan punya orang dan kita ambil gitu. Arti ya. Jadi berbasiskan objek. Ada yang sampai ke Java itu objek oriented. Jadi misalkan gini, sampai mau memanggil shortcut, ya sudah tinggal panggil sound, gitu ya. Maka itu jadi sebenarnya di balik itu ada rumit. Ya, tapi kalau misalnya DLP itu bahasa struktur, artinya sampai bisa objek oriented, tapi bisa sampai detail, sampai menangani sampai paket-paket datanya juga bisa. Wah, tambah stres. Ngerti maksudnya ya. Jadi ada bahasa seperti sampai kalau pakai MATLAB, itu kan sampai tinggal misalkan transpose gitu ya, pangkat gitu aja ya, pangkat -1 gitu, udah langsung di inverse. Nah kalau misalnya menggunakan DLP, mau menggunakan inverse dengan transpose, wah sampai bisa muntah-muntah 3 hari karena rumit, harus menolkan dulu, balas gitu ceritanya. Sederhana aja begitu. Jadi ada yang bahasa pemrograman intinya gini, sampai pilih salah satu, kalau sampai ingin menjadi seorang programmer, sampai pilih salah satu bahasa yang bisa executable ya. Kalau misalnya MATLAB dan sebagainya kan butuh MATLAB-nya, dan MATLAB dan ini tidak dipakai untuk bahasa orang-orang yang berproject ya. Jadi orang-orang yang di lapangan. Ini orang-orang laboratorium, orang-orang penelitian MATLAB gitu. Karena memang butuh MATLAB-nya sendiri. Tapi kalau misalnya sampai buat VB, DLP, terus kemudian C++ dan seterusnya C gitu ya, itu setelah sampai program dia bisa berjalan di komputer yang lain yang tidak perlu ada DLP-nya gitu. Nah, itu. Kalau misalnya sampai menggunakan Matcat, itu pun harus ada Matcat-nya. Paham? Itu aja yang relatif. Oke, ada pertanyaan lagi? Sudah cukup ya? Masih ada pertanyaan? Sudah cukup. Oke, silahkan dimatikan. Saya ingin